Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binjalin Duaji. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan membahas tentang psikoanalisa atau bisa juga disebut psikoanalisis. Yang pertama yang akan kita bahas ada hakikat manusia. Yang kedua ada struktur. Yang ketiga ada pribadi yang sehat menurut psikoanalisa, dan juga yang terakhir hakikat konseling menurut psikoanalisa. Jangan lupa tonton video ini. Pertama ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisa memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Secara singkat, menurut psikoanalisa, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau id, psikologis, ego, dan sosial superego. Atau bisa dikatakan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan Freud. Insting yang ada bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, dan berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Selanjutnya ada struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Ada 3 struktur kepribadian menurut psikoanalisa, yaitu id. Id ini adalah suatu kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Yang kedua ada ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, dia memilih stimulus mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, dia menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Nah, ego ini juga berfungsi sebagai pengontrol. Dia mengontrol atau mengatur dan mempertimbangkan apakah pantas atau tidak untuk dilakukan. Yang ketiga ada superego. Superego ini merupakan aspek moral yang telah dipelajari sebelumnya, yang seperti berupa norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat. Yang di sini dia mengatur ego bertindak apakah sesuai dengan moral masyarakat. Dia menghalangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan-dorongan seksual dan agresivitas yang bertentangan dengan moral dan agama. Selanjutnya ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Freud atau Sigmund Freud berasumsi bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari rentetan konflik internal yang terus-menerus. Konflik perangan antara id, ego, dan superego adalah hal yang biasa atau rutin, karena id menginginkan kepuasan dengan segera, sementara ego menundanya sampai ada kecocokan dengan dunia luar, dan superego seringkali menghalanginya. Apabila individu dapat mengatasi setiap konflik yang terjadi di antara ketiga komponen kepribadian tersebut, ataupun bisa menyeimbangkan antara id, ego, dan superego, maka ia akan mengalami perkembangan yang sehat atau dapat dikatakan sebagai pribadi yang sehat. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa ialah jika di dalam dirinya
tidak terjadi keseimbangan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku yang atau tindakan yang secara nyata. Yang terakhir ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisa. Hakikat dari konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Itu menempatkan ego pada tempat yang benar, itu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Psikoanalisis adalah sebuah teori dalam psikologi yang bisa dibilang paling terkenal, meski pada kenyataannya oleh sebagian orang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Namun harus diakui bahwa teori ini sangat berpengaruh, bahkan di luar bidang psikologi. Psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Hipotesis pokok psikoanalisa menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tak sadar.